Anak-anak adalah karunia. Anak-anak adalah cita-cita dan harapan. Dalam keadaan apapun, mereka adalah kebanggaan orang tua. Dengan kasih sayang dan kesabaran, semua anak akan dapat belajar dengan caranya masing-masing. Kepada orang tua percayalah, setiap anak itu istimewa. Nama saya Ismi Cahyani, NPM 1811080263. Perkenalkan, saya Reka Salna Ratu Febriana, NPM 1811080021. Saya Lutfia Hidayanti dengan nomor NPM 1811080262. Perkenalkan, nama saya Dita Febriana, NPM 1811080424. Perkenalkan, nama saya Aditya Mia Inggalia Putri, NPM 1811080421. Pengertian slow learner. Mulyono Abdurrahman mengungkapkan bahwa anak lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki skor EQ 71 hingga 89 yang memerlukan bantuan secara terus-menerus agar dapat mengikuti program pendidikan yang didasarkan atas kriteria normal. Dapat disimpulkan, slow learner adalah anak yang memiliki skor EQ antara 70 sampai 90 dan memiliki prestasi rendah pada sebagian atau seluruh mata pelajaran, sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain agar dapat mengikuti program pendidikan dengan baik. Penyebab anak lamban belajar yaitu 1. Faktor prenatal atau sebelum lahir dan genetik. Karena perkembangan seorang anak dimulai dari sejak pembuahan. 2. Faktor biologis non-keturunan, yaitu obat-obatan, keadaan gizi ibu yang buruk saat hamil, radiasi sinar X, dan faktor resus. 3. Faktor natal atau saat proses kelahiran, yaitu kondisi kekurangan oksigen saat proses kelahiran karena proses persalinan yang lama. 4. Faktor postnatal atau sesudah lahir dan lingkungan. Malnutrisi dan trauma fisik juga menjadi perhatian kita, begitu juga dengan lingkungan. Ciri-ciri slow learner. Hasil penelitian Sumantri dan Siti Badriah menunjukkan bahwa ciri-ciri slow learner yaitu A. Kelambanan dalam proses berpikir. B. Kelemahan dalam menangkap pengertian. C. Kesulitan dalam mengingat kembali materi yang diberikan. D. Kesulitan dalam konsentrasi. E. Mengalami kegagalan berulang kali dalam mencapai target pembelajaran standar. F. Menurunnya minat belajar dan motivasi belajar. G. Perasaan cemas terhadap penilaian negatif dan penolakan lingkungan. Dan yang H ada memperlihatkan perilaku yang tidak menentu dan tidak konsisten. Masalah yang dihadapi anak lamban belajar atau slow learner. Yang pertama, anak mengalami perasaan minder karena kemampuan belajarnya lamban dibandingkan dengan teman-temannya. Kedua, cenderung pemalu, menarik diri dari lingkungannya. Yang ketiga, lamban menerima informasi karena keterbatasan bahasa. Keempat, hasil presentasi belajar kurang optimal sehingga dapat membuat stres karena ketidakmampuan mencapai harapannya. Kelima,
ketidakmampuan mengikuti pelajaran dapat membuat anak tinggal kelas. Keenam, mendapat label yang kurang baik dari teman-temannya. Menurut Heru Mugiarso, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh seorang konselor atau guru, antara lain strategi yang pertama yaitu bimbingan bagi anak dengan masalah konsentrasi, yaitu yang pertama mengubah cara mengajar dan jumlah materi yang diajarkan. Yang kedua, adakan pertemuan dengan siswa. Yang ketiga, bimbing siswa lebih dekat ke proses pengajaran. Yang keempat, berikan dorongan secara langsung dan berulang-ulang. Yang kelima, utamakan ketekunan perhatian daripada kecepatan menyelesaikan tugas. Yang keenam, ajarkan self-monitoring of attention. Nah, lanjut ke strategi yang kedua, yaitu bimbingan bagi anak dengan masalah daya ingat. Di mana strategi yang pertama yaitu ajarkan menggunakan highlighting atau menggarisbawahi dengan penanda. Yang kedua, perbolehkan menggunakan alat bantu memori atau memory aid. Yang ketiga, membagi tugas-tugas kelas dan tugas rumah atau dengan memberikan tes kemampuan penguasaan dengan lebih sering. Yang keempat, ajarkan siswa untuk terlatih dan mengulang serta mengingat suatu materi. Kemudian strategi yang ketiga bagi anak dengan masalah kognisi yang pertama yaitu berikan materi yang dipelajari dalam konteks high meaning. Kemudian yang kedua, menunda ujian akhir dan penilaian. Yang ketiga, tempatkan siswa dalam konteks pembelajaran yang tidak pernah gagal. Kemudian strategi guru BK atau konselor. Yang keempat yaitu bimbingan bagi anak dengan masalah sosial dan emosional. Yang pertama, membuat sistem penghargaan kelas yang dapat diterima dan dapat diakses. Yang kedua, membentuk kesadaran tentang diri dan orang lain. Yang ketiga, mengajarkan sikap positif. Dan yang keempat, minta bantuan.